Halo semuanya, balik lagi di Adventure Podcast. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang topik yang sebenarnya tuh penting, tapi sering banget kita abaikan. Nah, apa sih topiknya kita kali ini? Kita itu bakal bawain topik literasi dalam menggali informasi. informasi. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kita kalau ngelihat informasi atau berita tuh suka langsung ngejudge atau nyimpulin berita tersebut tanpa kita ngebaca semua informasinya secara lengkap? Pasti Pernah nggak? sering dong. Nah, itu tuh merupakan salah satu bentuk dari minimnya literasi masyarakat sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita perkenalan dulu dong. Nah, perkenalkan ya semuanya, namaku Ade Faresa Sasmin dari kelas 11 3. Dan nama aku Dia Rahmanita dari kelas 11 2. Dan di sini kita punya narasumber yang spesial untuk podcast hari ini, yaitu Bapak Wawan Luswandi, SPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Wawan di sini akan nemenin kita nih buat ngebahas lebih lanjut tentang topik kita kali ini. Betul. Bapak boleh kita mulai saja ya Bapak ya? Boleh, silakan. Nah, buat awalnya nih Pak, menurut Bapak gimana sih kondisi literasi masyarakat saat ini? Menurut saya, ya, kondisi masyarakat dalam hubungannya dengan literasi ini kalau merujuk ke pusat pembinaan dan pengembangan bahasa ada istilah sedang tidak baik-baik saja atau mungkin dianggap kurang. Mengapa? Ya, dari beberapa data yang pernah saya baca, ya, baik itu dari data internasional ataupun nasional, ya, itu menunjukkan kecenderungan bahwa kita dalam hal literasi sangat kurang. Contoh, UNESCO ya memberikan data bahwa negara kita itu ada di urutan ke 60 dari 61 negara. Urutan ke-61-nya itu Zimbabwe kalau tidak salah, lalu urutan ke-59-nya itu Thailand. Jadi ini agak miris, jadi internasional. Lalu di penelitian oleh lembaga internasional juga ya mengenai siswa Indonesia ya, itu 70% itu sangat kurang dalam hal literasi. Ini adalah orang-orang intelek ya, tapi masih dianggap kurang. Mungkin ini saya rasakan juga ya, setiap saya mengajar itu kalau saya bertanya kapan terakhir Anda membaca buku, anak sering banyak menggelengkan kepala ya karena bingung kapan dia terakhir baca buku. Kenapa? Karena jarang membaca. Beda kalau dengan ini ya, sekarang ini yang lagi meningkat rajin baca buku itu orang Rusia ya. Mungkin kalau mereka bingung itu kapan buku apa yang terakhir dibaca karena saking banyaknya. Nah ini jadi pembelajaran. Selain itu dari data nasional juga ya yang dilakukan oleh perpustakaan ya, itu indeks baca kita itu adalah 0,001 ya. Artinya orang yang membaca ya, orang Indonesia yang membaca itu perbandingannya 1 berbanding 1000 orang. Ya, dari 1000 orang itu hanya 1 orang yang suka membaca. Nah ini adalah keadaan yang sangat miris gitu ya. Sehingga kalaupun pusat pembinaan dan pengembangan bahasa mengatakan sedang tidak baik-baik saja, itu saya sangat setuju ya. Kalau menurut Bapak di 12 sendiri nih, tingkat literasinya tuh juga kurang atau gimana ya Pak? Sebagai berbahasa Indonesia. Saya rasa itu sangat kurang begitu ya, dengan jumlah siswa yang hampir 1000 gitu ya, 1000 lebih. Anda bisa lihat nanti data di perpustakaan gitu ya. Siswa yang meminjam buku, jenis buku yang dipinjam apa, itu bisa menunjukkan bagaimana literasi di kita ya. Bahkan di kita ini dibanding sekolah lain masih bisa dikatakan agak tertinggal begitu ya. Coba saja di kita jarang ada pojok baca begitu ya, yang menyediakan buku-buku gitu. Kalau Anda lihat beberapa sekolah lain itu tersedia, walaupun memang saya lihat buku yang disediakan juga di beberapa sekolah lain terlihat ya udah kusam, jarang yang membaca juga. Lama ya. Ya sudah lama berdebu. Apalagi di kita ya. Di
Jadi kita hanya menyediakan di bawah, tapi itu juga jarang buku-buku yang menarik gitu ya. Menurut Bapak nih, dampak sosial apa sih yang bisa terjadi kalau misalkan kita tuh cuman ngebaca suatu informasi cuma dari judulnya aja gitu, misalnya jadi nggak ngebaca secara keseluruhan gitu, Pak? Ya, kalau kita membaca sesuatu ya tanpa membaca keseluruhan, otomatis informasi yang akan kita peroleh juga menjadi tidak lengkap ya. Contoh begini, ibarat sebuah cerita gitu ya, 7 orang buta ya yang ingin mengetahui bagaimana bentuk seekor gajah gitu ya. Mereka mengelilingi si gajah tersebut lalu memegang bagian-bagian gajah tersebut, sehingga apa? Saat mereka diminta mendeskripsikan bagaimana bentuk gajah, pasti mereka akan bermacam-macam gitu. Kenapa bisa bermacam-macam? Karena mereka tidak melihat secara keseluruhan. Begitu juga dengan membaca. Kita harus membaca secara utuh, sehingga apa? Informasi yang disampaikan juga itu menjadi utuh gitu. Nah, buat zaman sekarang nih ya, kita udah gak asing lagi sama yang namanya media sosial. Bahkan berita atau informasi juga kita sering dapat dari media sosial. Menurut Bapak, apa aja sih dampak sama peran dari media sosial itu sendiri dalam literasi di masyarakat zaman sekarang? Mengenai dampak media sosial ya dalam literasi itu ya bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif ya. Kalau yang berdampak positif itu misalnya kita bisa memperoleh informasi itu secara mudah ya. Lalu selain mudah bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber ya, baik itu tertulis bahkan bisa sumber langsung ya, dari yang berbentuk apa namanya film dan sebagainya ya, berita dan sebagainya itu. Nah, tapi bisa juga berdampak negatif ya. Kenapa bisa berdampak negatif? Ada kecenderungan di masyarakat kita itu suka membaca yang sifatnya singkat-singkat gitu ya. Bahkan kadang-kadang di kita, masyarakat kita tidak membaca sumbernya itu bagaimana, apakah valid atau tidak begitu ya. Pokoknya asal apa yang mereka lihat, mereka dengar, lalu mereka sebarkan. Istilahnya mau berita yang akurat ataupun mau yang hoax itu menjadi tidak jelas. Jadi ini yang menjadi kekurangannya. Tapi memang kelebihannya akses itu sangat mudah kalau melalui media massa itu. Lebih mudah dan cepat lah Ya, ya. dan cepat sekali ya. Menurut Bapak kalau di 12 sendiri kayak gimana Pak? Kalau untuk pertanyaan yang tadi. Saya rasa sama saja gitu ya. Informasi itu, bahkan belajar juga kan banyak menggunakan media sosial juga ya, yang dijadikan sebagai sumber untuk belajar. Tapi ya itu kadang-kadang ya, saat membaca itu kadang-kala kita terburu-buru ya, sehingga yang penting apa, asal mengerjakan tugas, asal menerima informasi. Kadang-kadang kurang istilahnya menyortir gitu ya, mana yang kira-kira informasi yang baik, yang akurat, yang dapat dipercaya. Gitu. Nah, terus buat ciri informasi nih, kan tadi kayak sering banget informasinya tuh kayak kita bacanya cepet-cepet, terus kayak jadinya yang kita serap tuh cuman sebagian, jadi gak utuh. Kalau menurut Bapak, ciri informasi yang sering kita salah pahami gitu, Ya. karena si minim literasi itu. Biasanya kalau apa namanya informasi yang disalahpahami itu ya itu ya informasi yang tidak akurat ya, yang sebagian-sebagian. Lalu selain itu ciri yang terlihat itu dari segi bahasa juga gitu ya. Kalau informasi yang dibuat secara asal-asalan ya, itu akan terlihat dari bahasanya juga agak kacau begitu ya. Karena kalau informasi dibuat secara asal-asalan, yang penting informasi isinya sampai, tapi kadang-kadang susah untuk dipahami ya, karena bahasanya belibet. Nah itu pun akan menjadi salah satu ciri dari informasi yang tidak akurat. Menurut Bapak nih, apa sih peran pendidikan dalam membangun literasi bagi di zaman sekarang gitu? Ya, peran pendidikan ya, instansi mungkin ya, maksudnya instansi sekolah di dalam literasi ya, itu menjadi wadah ya, yang memberikan arahan seperti apa literasi yang harus dilakukan oleh para siswa,
ke depannya, lalu bagaimana cara mencari informasi yang baik, menentukan sumber yang baik juga. Nah itu instansi itu harus betul-betul bisa menyampaikan informasi yang akurat. Nah, dari 12 sendiri juga ada gak sih apa ya namanya? Kayak kegiatan buat kita lebih meningkatin literasi siswa-siswinya. Saya rasa banyak ya untuk meningkatkan literasi. Pertama mungkin kita bisa menggunakan mading juga itu ya, mading, majalah dinding itu bisa efektif ya karena ada di lalu lalang siswa. Ya. Yang kedua ya media sosial juga kan, mau IG, TikTok, ya Twitter dan sebagainya ya. Karena itu kan sebenarnya hanya alat, lalu alat tersebut akan menjadi baik kalau kita menggunakannya dengan baik juga, ya termasuk informasi tadi gitu ya. Bisa selain untuk komunikasi, bisa juga untuk dijadikan sebagai alat informasi, sumber informasi. Bahkan kalaupun kalian mau, sebetulnya bisa juga menggunakan website SMA Negeri 12 Bandung ya. Karena kadang-kadang kurang tersentuh oleh para siswa gitu ya. Baru kalau mau ujian ya baru anak-anak mau membuka website ya. Tapi kalau misalnya untuk mencari berita tentang 12 sendiri, nah ini di website masih perlu ditingkatkan lagi ya. Walaupun memang kelihatannya kalau untuk berbagai informasi, kalau hanya yang bersifat kegiatan adanya di Instagram, di Twitter. Tapi kalau yang lebih berkualitas lagi berupa tulisan dan sebagainya itu biasanya kita bisa menggunakan website gitu ya. Mungkin bisa dijadikan sebagai majalah sekolah dan sebagainya. Dari artikel-artikel gitu Iya, ya kita betul. jadi kayak harus ada kesadaran sendiri gitu buat membuka website 12 gitu ya. juga sumber-sumber lain nih yang Ya, akurat buat kita ningkatin akurat dan yang paling penting terpercaya begitu ya. supaya jadi informasinya nggak jadi hoax. Iya, betul. Informasi yang kita terima juga lebih berkualitas gitu ya. Karena biasanya sumber itu menunjukkan hasil juga gitu ya. Jadi kalau sumbernya berkualitas, insya Allah informasinya juga akan berkualitas gitu. Oke. Tapi dari kita juga SMA 12 itu kan ada kegiatan ya setiap pagi Bapak, PPK namanya. Kita juga pasti dibiasain tuh setiap pagi buat baca buku. Kita juga diberi waktu berapa menit ya Pak? Itu tuh 15 menit untuk membaca buku. sebagai pembiasaan kita buat ningkatin literasi ya. Terus juga ada ini majalah digital. Iya. Oh gitu ya. Gimana coba? Ya, jadi kita di sini juga kita punya majalah digital untuk membiasakan literasi kepada siswa-siswi terkhususnya SMA Negeri 12 Bandung. Dan itu mungkin bisa ya kita masukin ke web kalau bagus ya, nanti ya mungkin sekolah kalau memang di antara kalian punya majalah digital ya biar anak-anak bisa mendownloadnya melalui website. Ini sangat bagus ya, selain menghidupkan website ya ini karena begini, website resmi 12 ya artinya mungkin informasi yang akan disampaikan dari website tersebut juga akan lebih terpercaya gitu. Yang mudah-mudahan berkualitas juga gitu, ada kerjasama ya, sangat menarik gitu ya. Sip. Kalau Bapak nih, tips buat kita biar lebih mengkritisi informasi yang kita dapetin di banyak media-media atau dari berbagai sumber itu kayak gimana? Ya kalau untuk lebih mengkritisi yang paling penting apa? Kita bisa mengkritisi itu kalau membaca secara tuntas sebuah informasi. Kalau tidak tuntas kita tidak bisa mengkritisi secara baik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita juga harus punya banyak pengalaman. Pengalaman itu dari apa? Dari banyak membaca. Ya, kalau banyak baca, kita bisa akan menemukan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan dari suatu informasi. Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah baca dan kita juga harus meningkatkan kualitas bacaan kita juga begitu. Ya. Ada nggak sih caranya buat meningkatin kualitas bacaan kita gitu? Tipsnya. Kalau untuk meningkatkan kualitas bacaan, ya kita mencari informasi yang ini ya. Kalaupun buku misalnya, ya buku-bukunya yang lebih berkualitas. Contoh begini, saya kalau misalnya masuk di jam pertama, selalu ya
memantau buku siswa itu buku apa saja yang dibaca begitu ya. Ya, kadang-kadang saya memberikan saran, masa anak bukan berarti Anda tidak boleh membaca komik begitu ya misalnya. Tapi untuk anak SMA tingkatkanlah bacaannya, ya tidak hanya sementara komik saja gitu ya. Atau misalnya Anda baca, saya sering menemukan juga anak SMA masih membaca KKPK gitu ya. Ya kecil-kecil punya karya. Bukan tidak boleh membaca buku seperti itu. Tapi kalau untuk di tingkat SMA tingkatkan lagi dengan buku-buku yang lebih yang sesuai dengan usia gitu lah. Itu meningkat ya. ya. Jadi kadang-kadang untuk meningkatkan ini mungkin ada kerjasama juga dengan guru untuk yang memberikan saran-saran. Kira-kira bacaan apa yang pantas untuk kami. Kalau misalnya di pelajaran biologi, biologi apa ya ini untuk menambah pengetahuan. Tapi yang tidak harus selalu berhubungan dengan mata pelajaran. Misalnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia misalnya, kadang-kadang saya menyarankan, baca buku biografi ini. Kenapa? Biar kita lebih terangsang untuk mendalami suatu bidang dari seseorang tokoh ternama. Rekomen. Boleh kali Pak buku yang sekiranya direkomendasikan untuk anak-anak SMA dan jajarannya gitu. Buat tingkatin mungkin literasi, value kita atau lain-lain deh. Kalau karena saya guru bahasa Indonesia ya paling saya menyarankannya buku yang berhubungan sastra ya. Tapi kalau yang sedang umum sekarang kelihatannya buku Terelie ya, termasuk cukup bagus juga, bagus buku Terelie bisa jadikan sebagai bacaan. Walaupun kalau untuk Terelie saya hanya membaca beberapa buku, tapi untuk berdiskusi tentang buku Terelie bisa juga. Lalu untuk yang lebih mendalam lagi mungkin Anda bisa atau kalian bisa membaca buku Ahmad Tohari ya, Ronggen Lukuh Paruk, bahasanya sangat menarik ya deskripsinya itu. Lalu selain buku tersebut ada juga Laksmi Pamuncak gitu ya, Amba. Dan yang mungkin sekarang ini ya kalau dianggap sebagai puncak sastra Indonesia itu karya-karya dari kalau yang dulu itu buku-buku Pramudia Anantatur ya. Dan sekarang yang sedang booming juga buku Eka Kurniawan ya. Mungkin Anda pernah baca buku Cantik Itu Luka gitu. Ya. Nah, itu buku yang sekarang ini sampai cetakan ke berapa puluh gitu ya. Saking bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa ya. Jadi dicetak di luar negeri gitu. Itu ya. Keren banget ya. Mantap. Sangat informatif dan juga wah keren, kita udah dapat banyak informasi yang berharga dari Pak Wawan. Kasih banyak Bapak buat segala ilmunya itu tadi bermanfaat banget ya buat khususnya buat kita juga buat teman-teman pendengar semuanya. Nah, sekali lagi deh terakhir Pak. Kata-kata buat hari ini apa sih? Apa ya? Karena ini bulan Ramadan ya, biasanya itu kan one day one juice gitu ya. Kalau sekarang karena berhubungan dengan literasi selain one day one juice kita tambah juga mungkin satu hari satu bab minimal itu ya baca buku. Tapi jangan yang satu babnya pendek juga begitu ya. Satu bab panjang. Ya. Menyesuaikan. Apalagi lebih bagus lagi kalau satu hari satu buku. Satu buku yang tebal ya Pak ya. Tidak apa-apa. Kalau satu hari satu buku tidak terlalu tebal juga tidak apa-apa. Karena apa? Dengan banyak membaca buku, otak kita akan lebih berkualitas, literasi kita juga menjadi lebih meningkat. Itu saja. Mantap. Keren. Oke deh. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Nah, gimana nih? Jadi segitu aja yang bisa kita bawakan pada hari ini. Jangan lupa buat kita terus ningkatin literasi kita, karena literasi itu nggak cuma soal membaca doang, tapi gimana sih cara kita menggali juga memahami informasi yang kita dapetin. Betul sekali. Oke. Jadi di sini aku Diah Rahmanita. Aku ada Faresa Jasmine. Kita pamit undur diri. Terima kasih.